Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati Agustin. Saya dari STIT Nusantara, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Yayan Diansah. Saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum di Indonesia yang dulu dan yang sekarang. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan yang menjadi ciri utama. Kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pembelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pembelajaran yang disebut rencana pembelajaran terurai 1952. Silabus mata pembelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pembelajaran, kata Zauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1901 sampai 1995. Ketika itu, di usia 16 tahun, Zauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. Yang ketiga, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang keempat, kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan kurikulum 1975, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep yang di bidang manajemen, yaitu manajemen by objective yang disingkat MBO yang terkenal saat itu. Yang kelima, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975, yang disempurnakan posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA atau Student Active Learning SAL. Yang keenam, kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada era ini, kurikulum yang dikembangkan diberi nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah Depdiknas 2002. Yang ketujuh, kurikulum 2004. Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintahan ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan dapat standar nasional pendidikan, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar kependidikan dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 7. Standar penilaian pendidikan. Yang ke-8, kurikulum 2006
kurikulum 2006 KTSP yang merupakan pembelajaran dari kurikulum 2004 KBK. Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan kependidikan yang puncaknya tugas itu diemban oleh masing-masing pengampu mata pembelajaran, yaitu guru. Yang kesembilan, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif, karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh proses pembelajaran. Yang ke-10, kurikulum prototype. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project based learning. Namun mulai tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototype. Kurikulum prototype hadir dengan berbagai macam penyesuaian yang diadaptasi dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang sempat digunakan secara pandemi dari tahun 2020 hingga 2021. Jadi, untuk membantu tahun pembelajaran baru 2020 hingga nanti 2024, pemerintah telah mempersiapkan kurikulum yang fleksibel agar bisa menunjang pendidikan ke depannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.